Oke, apakah sudah satu layar penuh? Belum ya? Udah satu layar penuh, teman-teman? Belum, Bu. Sekarang udah satu layar penuh? Belum. Ada 2 slide gitu, Bu. Oh, jadi ada kanan sama kiri ya? Iya, Bu. Yang next slide-nya itu ada. Kelihatan ya berarti itunya ya. Oke. Udah satu layar penuh belum Mas Toro? Apa masih kayak tadi? Kalau tadi udah, Bu. Tapi terus setelah beberapa detik balik lagi ke 2 slide, Bu. Ini dua slide sekarang. Iya, Bu. Bu. Terus dibuat full slide. Nah, itu baru beberapa detik langsung balik ke 2 slide ini, Bu. Oke. Berarti nggak usah ini deh. Udah full screen ya? Sudah. Baik. Untuk tengah semester kedua ini pembagian grup diskusinya. Nanti saya bagi menjadi breakout room, 6 breakout room. Yang warna merah ini adalah leadernya. Nanti untuk hari ini yang presentasi pertama adalah leadernya masing-masing ya. Nanti ada 4 soal, leadernya akan kasih presentasi jawaban atas 4 soal itu. Nanti saya gilir. Oke, untuk pembagian grup diskusi ada yang ditanyakan? Nanti termasuk dengan mengerjakan tugas juga, selain tugas individu, dikerjakan berdasarkan kelompok ini ya. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Jadi nanti untuk materi analisis laporan keuangan dan SPT di tengah semester kedua, fokusnya adalah analisis SPT. Kebanyakan fokus di bagian awal pengajaran itu adalah ekualisasi, membandingkan, menyandingkan antara dua jenis laporan perpajakan. Nanti di bagian-bagian terakhir baru kita membahas mengenai analisis hubungan istimewa, transaksi afiliasi dengan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Seperti kemarin di jawaban UTS, beberapa jawaban teman-teman tuh bilang gini, perlu dicari indikasi apakah ada transfer pricing. Jika ada transfer pricing, maka DJP harus menerbitkan SKP gitu. Jadi teman-teman, transfer pricing itu bukan hal yang salah. Jadi menggunakan harga transfer dengan pihak afiliasi atau berinteraksi berkegiatan usaha dengan pihak afiliasi nggak salah. Misalnya kayak Mas Toro sama Mbak Ayu terkait gitu, ya merupakan pihak yang terkait erat. Karena sudah kenal satu sama lain, pada saat Mas Toro mau buka usaha di wilayah lain, misalnya Mas Toro asli Jawa, lalu ingin buka usaha di wilayah Sumatera. Nah, kebetulan Mbak Ayu basisnya ada di Sumatera, tinggalnya di Sumatera. Daripada cari rekan kerja yang lain, lebih baik kan Mas Toro cari rekan kerja yang memang dikenal kan, anak, istri, kakak, adik, bapak, ibu. Nah, pasti kan gitu, pola bisnis juga sama seperti itu. Daripada saya
bertransaksi dengan pihak yang independen akan lebih untung kalau saya bertransaksi dengan pihak yang memang masih memiliki keterkaitan dengan saya. Jadi transfer pricing itu dibolehkan selama harga yang digunakan adalah harga wajar gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mengambil kesimpulan, jangan cuma berhenti sampai apakah ada transfer pricing atau tidak, enggak. Tapi apakah harga yang digunakan dalam transfer pricing mencerminkan arm's length atau kewajaran atau tidak. Kira-kira bisa dibandingkan nggak dengan pihak-pihak independen lainnya. Tapi itu nanti di pertemuan-pertemuan terakhir. Kita juga akan belajar mengenai hubungan istimewa nanti. Di 4 pertemuan ke depan, kita akan coba ekualisasi. Untuk ekualisasi hari ini adalah menyandingkan antara SPT tahunan PPH dengan SPT masa PPN. Jadi, analisis laporan keuangan, seperti yang sudah sering disampaikan, khususnya dalam hubungan perpajakan, ini adalah analisis yang dilakukan terhadap suatu laporan keuangan, sehingga dari hasil analisis itu dapat diketahui mana sih red flags-nya, titik-titik penting adanya kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Dan hasil analisis ini hanya merupakan sebuah petunjuk adanya indikasi kuat suatu misstatement atau temuan. Sehingga untuk menentukan kebenaran 100% atas temuan itu diperlukan pemeriksaan pajak. Ini jawaban soal UTS kemarin kan ya? Apakah analis laporan keuangan memberikan value added bagi DJP? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah hasil dari analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan pajak atau dasar penerbitan SKP? Jawabannya apa? Jadi jawabannya apa kira-kira? Apakah analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar dalam penerbitan SKP? Mbak Tiffany, boleh bantu saya jawab? Pertanyaan saya sama dengan pertanyaan UTS. Apakah hasil analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SKP? Bisa nggak Mbak Tiffany? Tak ada suaranya. Kemana nih? Bisa atau enggak? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa? Karena kalau di laporan hasil analisis laporan keuangan ini yang muncul cuman tanda-tanda awalnya aja. Seperti yang di slide penjelasan Ibu, kalau mau ngeluarin SKP harus melakukan pemeriksaan pajak dulu. Jadi ALK nggak bisa untuk menentukan SKP. Ya, benar. Jadi sudah berkali-kali juga saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman harus konsisten ya, paham sekali bahwa hasil analisis laporan keuangan itu tidak bisa serta-merta digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan SKP. Harus apa? Harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terlebih dahulu. Dari indikasi itu dilakukan pemeriksaan. Apa sih pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak adalah proses untuk menguji kepatuhan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya debt to equity ratio-nya berbanding jauh, tapi berdasarkan aturan perpajakan yang diperbolehkan 4:1. Berarti kalau walaupun dia debt to equity ratio-nya 400%,
Berdasarkan analisis laporan keuangan kan berarti udah bahaya banget ya, tapi berdasarkan aturan perpajakan itu diperbolehkan. Dan itulah yang akan diuji melalui proses pemeriksaan. Oleh karena itu, hasil dari analisis laporan keuangan hanya merupakan indikasi. Jika ingin digunakan sebagai dasar penerbitan SKP, harus dilakukan pengawasan analisis lebih lanjut, terutama melalui proses pemeriksaan pajak. Nah, seperti yang ada di sini nih, hasil analisis laporan keuangan hanya berupa tanda-tanda awal adanya indikasi dalam laporan, indikasi kesalahan dalam laporan keuangan. Jika ingin hasilnya 100% tepat, maka diperlukan pemeriksaan pajak. Kenapa kita tidak bisa serta-merta menggunakan hasil analisis laporan keuangan untuk penerbitan SKP? Karena kita bukan konsultan publik, kita bukan konsultan akuntansi. Basis pengenaan perpajakan kita adalah berdasarkan ketentuan perpajakan dan bukan berdasarkan PSAK atau rasio-rasio gitu. Oke, kita next ya. Kalau dalam siklus akuntansi, prosesnya kan seperti ini, menganalisis transaksi usaha dulu, lalu kita jurnalkan, posting ke buku besar, lalu siapkan neraca, ada adjustment di jurnal-jurnal yang ada, lalu kita buat kertas kerja, akhirnya buat laporan keuangan, jurnal penyesuaian di akhir tahun, tahapannya seperti itu. Lalu bagaimana dengan tahapan analisis laporan keuangan yang biasa digunakan oleh teman-teman DJP. Secara umum memang tidak ada aturan yang rigid dalam menentukan langkah untuk mendeteksi kesalahan laporan keuangan berdasarkan ketentuan perpajakan. Tapi secara umum biasanya tahapannya dibagi 3. Pre-analisis dulu, lalu analisis tambahan. Tahap pertama, yaitu kita harus kenali perusahaan yang dianalisis. Apa sih jenis perusahaannya? Kalau dia manufacturing company, bagaimana proses produksinya? Kalau trading company, siapa sih supplier sama nasabah utama? Barang apa yang dijual? Kalau dia kalau perusahaan tadi adalah jasa konsultasi, manajemen, atau teknis, apa sih unsur-unsur biaya langsung yang membentuk HPP-nya? Lalu berapa rasio gross profit-nya selama 3 tahun berturut-turut? Kalau misalnya nggak stabil, apa ada indikasi pembukuan direkayasa? Dan yang utama adalah biaya apa sih yang menjadi cost driver, pemicu dari biaya utama dalam usaha tersebut. Nah, makanya waktu tengah semester pertama, salah satu dari komponen tugas itu adalah membuat supply chain analysis. Nah, saya senang banget tuh kalau misalnya kemarin pas lagi koreksi jawaban tugas teman-teman, bikin supply chain analysis dibikin dalam bentuk diagram, gambar. Dari PTA ke PTB, PTC ke PTD. Itu bagus. Kenapa? Karena dengan begitu teman-teman juga paham proses produksinya dari supply chain analysis yang sudah dibuat. Teman-teman jadi juga bisa tahu siapa sih supplier, lalu nasabah utamanya siapa, konsumen utamanya. Nah, dari pihak-pihak yang terkait ini, nanti ada pertanyaan tambahan. Seperti ini. Jadi gambarlah alur proses bisnisnya berdasarkan jenis usaha yang teman-teman sedang pelajari. Tujuannya apa? Sebagai bahan pendeteksian kesalahan pembukuan. Misalnya, kemarin ada yang bikin analisis usaha AHM ya, kalau nggak salah, Astra Honda Motor ya. Siapa ya? Ada kan di sini Mas Alvin apa Alif gitu ya? Yang waktu buat analisis laporan keuangan tugas pertama itu mengulas industri motor. Astra Autopart juga saya. Oh, Astra Autopart. Siapa itu? Mas Alif ya? Ya, benar ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti Mas Alif mau bikin analisis atas Astra Autopart, Mas Alif buat lagi supply chain analisisnya. Seperti ini, kalau ingin lebih lengkap lagi. Dia pabrikan motor. Nanti dicari tuh distributornya siapa. Kan udah ada.
Lalu kalau misalnya pabrikan motor kan bukan cuma distributor resmi, pasti ada agen-agennya kan? Agennya siapa saja. Lalu konsumen akhirnya siapa? Nanti di bagian pabrikan motor, yang perlu diketahui adalah kenali pabriknya. Apa sih syarat menjadi distributor? Sama seperti kalau teman-teman galpot perusahaan apa sih bensin itu apa? Pom bensin. Pada saat ada kan pom bensin tuh macam-macam tuh kriterianya. Ada kriteria A, kriteria B, kriteria C, kriteria D, kriteria E. Jadi pom bensin di kota A dengan di kota B mungkin aja klasifikasinya beda. Nanti kriteria ini akan menentukan jenis bensin apa sih yang bisa dijual, jenis bahan bakar apa yang bisa dijual, termasuk kuota yang biasa mereka dapatkan. Nah, kalau teman-teman nanti sudah bertugas, misalnya jadi AR, lalu visit ke lapangan, sebelum visit teman-teman bikin dulu supply chain analysis. Dari supply chain analysis itu teman-teman buat breakdown pertanyaan. Jadi nanti pada saat visit ke lapangan, teman-teman tahu apa yang mau ditanyakan ke wajib pajak. Kira-kira Astra Auto Part ini dapat izin dari tahun berapa ya Pak? Lalu kira-kira ada perubahan nggak, perubahan izin dari semenjak berdiri sampai dengan sekarang? Kalau ada perubahan izin dan bisa menjaring konsumen yang lebih banyak kan berarti ada ekspansi usaha. Idealnya pada saat menjaring konsumen yang lebih banyak, omsetnya juga lebih tinggi kan? Lalu pada saat pengujian distributor, dia punya tanah dan bangunan atau tidak. Paling mudah melakukan galpot ada untuk jenis usaha yang menyediakan barang dengan volume besar adalah pasti ada gudangnya, ada warehouse-nya. Nah, untuk warehouse tersebut dibutuhkan tanah dan bangunan. Tanah dan bangunannya bisa milik sendiri atau sewa. Nah, teman-teman nanti bisa juga analisis dari situ. Dia punya tanah atau bangunan atau enggak, atau sewa saja. Kira-kira aspek perpajakan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunannya sudah dipenuhi atau belum. Nanti sumber dana si distributor ini dari mana? Jangan-jangan sebenarnya distributornya terafiliasi. Jadi pada saat nanti pabrikan motor jual ke distributor, itu belinya nggak beli putus. Masih ada kemungkinan dia balikin barang. Kira-kira udah sesuai belum ya dengan arm's length principle, transaksi antara pihak-pihak independen? Lalu agen, nanti siapa saja yang bisa jadi agen, bagaimana cara penjualnya. Nanti teman-teman pada saat melakukan benchmark study, BBM, kalau sekarang udah nggak bisa lagi ya, nggak bisa pakai berdasarkan SE yang ada, tapi benchmark mandiri berdasarkan usaha sejenis di wilayah yang sama. Pada saat melakukan BBM, jangan melakukan BBM atas keseluruhan lini usaha, tapi dibagi, di-split. Untuk pabrikan motor dibandingkan sendiri, fungsi distributor dibagi sendiri. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang memegang fungsi banyak, ada pabrikan motornya, ada distributornya, ada agennya, teman-teman pecah. Jadi keuntungan yang dibandingkan adalah keuntungan per fungsi yang ada. Oke. Nanti pada saat teman-teman menganalisis jenis usaha yang beda, misalnya perhotelan, teman-teman bikin lagi supply chain analysis alurnya. Misalnya perhotelan, supplier hotelnya siapa sih? Karena kan hotel nggak bisa dong berfungsi cuma kalau punya tanah dan bangunan. Yang membedakan hotel, misalnya yang membedakan JW Marriott dengan Oyo yang ada di Pondok Aren, kan bukan cuma berdasarkan luas atau bentuk bangunannya, tapi fasilitas yang diberikan. AC-nya, siapa sih yang maintenance AC-nya, siapa sih yang kasih jasa arsitek interiornya, siapa sih yang kasih, siapa penyedia jasa cateringnya. Nah, itu teman-teman pelajari. Lalu nanti tentukan juga pelanggan, kenali pasarnya, agennya, tarifnya, dan biasanya kalau pada saat galpot hotel, yang paling sering digunakan oleh teman-teman AR adalah untuk menguji kapan sih peak season sama low season-nya. Kapan hotel itu ramai, kapan hotel itu sepi. Dari situ ketahuan nanti setoran, apalagi kalau hotel tersebut masih UMKM, omsetnya di bawah 4,8 miliar. Berarti kita harus tahu kan kapan low season, kapan peak season-nya dengan membandingkan
hotel-hotel lain sejenis. Memang untuk jadi fiskus itu ilmu yang perlu dipelajari banyak. Teman-teman nggak cuma belajar ilmu perpajakan, nanti teman-teman bisa belajar ilmu yang lain. Saya bahkan sampai visit ke pabrik galon. Saya baru tahu ternyata kalau galon aqua itu bikinnya itu dari segini doang. Jadi kayak ada balon kecil segini terus ditiup jadi gede. Jadi makanya kalau teman-teman habis beli galon aqua lalu dibalikin lagi, walaupun galonnya rusak nggak masalah karena bakal disusutkan lagi lalu ditiup lagi. Contoh, saya juga pernah ke pedagang pengumpul kopi. Jadi di daerah-daerah di perkampungan di Sumatera yang tinggi-tinggi itu, kita visit pedagang pengumpul kopi satu-satu, membedakan. Ada bedanya antara kopi grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, sampai grade 6. Lalu kopi kapal api yang saya minum ini grade berapa, Bu? Itu grade 6. Udah campuran sama scrap, batang pohon, dan yang banyak sekali. Dan itu penentuan harga dari setiap grade beda. Grade 1, grade 2 itu biasanya kopi-kopi lokal kita yang kita ekspor ke Eropa. Bahkan kayak Starbucks, dia ambil kopi dari kita kirim ke luar Indonesia, diimpor lagi nanti baru masuk ke Indonesia dalam bentuk kopi yang sudah diolah. Nah, kalau teman-teman tidak paham proses bisnisnya, teman-teman jadi tidak tahu potensi perpajakan yang melekat pada setiap kegiatan tersebut. Misalnya pada saat teman-teman galpot komoditas, kalau dia mengangkut biji kopi, biji teh, biji merica, mau nggak mau dia butuh truk kan, butuh jasa transportasi. Saya ingin tahu nih gimana, berapa sih sebenarnya transaksi yang dilakukan oleh PT ABC. Kalau teman-teman tanya langsung ke PT ABC, ke jasa accounting-nya, pihak accounting, pasti dia akan kasih data sesuai dengan yang sudah dilaporkan di laporan keuangan, kan? Nggak mungkin kasih data sebenarnya. Jadi yang dilakukan teman-teman apa? Teman-teman akan nanya nih ke pihak-pihak yang terkait. Siapa? Pihak yang ada di gudang. Lalu tanya lagi ke jasa ekspedisi yang dia pakai. Misalnya dia sewa truk. Teman-teman bisa kira-kira kan, oke, Bapak biasanya nganter kopi dari PT ABC ke pelabuhan berapa kali sih sehari? Oke, saya biasa nganter kira-kira 5 kali, Bu, sehari. Oh, kapasitas truk Bapak berapa sih? Berapa kubik? Sekian. Nah, dari situ teman-teman bisa memperkirakan. Itulah pentingnya mengetahui supply chain dari suatu proses bisnis. Karena pada saat laporan keuangan tidak disajikan dengan benar kepada DJP, teman-teman bisa melakukan cross-check dengan data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait lainnya. Lalu tahapan berikutnya dalam mengenali perusahaan yang dianalisis adalah dengan mengecek cost driver-nya, biaya yang secara paralel mengikuti sales. Jika penjualan naik, maka biaya itu naik. Kalau sales-nya turun, maka biayanya turun juga. Kalau sales-nya nol, biayanya nol juga. Jadi persentase kenaikan penurunan antara sales dengan biaya tersebut nyaris sama besar. Kalau teman-teman bikin grafik, itu nyaris sama besar. Nah, komponen dari cost driver ini teman-teman analisis apakah benar jenis perusahaan yang sedang diperiksa tersebut cost drivernya adalah ini. Apakah secara umum memang demikian atau jangan-jangan cost drivernya adalah extraordinary cost. Kan nggak relevan berarti. Tahap kedua adalah teman-teman cari sebanyak-banyaknya data baik internal maupun eksternal perusahaan. Tapi sebelum teman-teman tahu mencari data sebanyak-banyaknya, itu teman-teman harus tahu targetnya apa, fokusnya apa sih yang mau saya cari? Karena teman-teman juga, kalau teman-teman diminta data misalnya sama pihak lain, pasti agak sungkan juga kan, reluctant. Sama seperti wajib pajak. Sudah minta data A, lalu minta data B. Setelah minta data B, lalu minta data C. Akhirnya sampai Z. Terus minta data. Ini akan mengganggu proses bisnis si wajib pajak itu sendiri. Seharusnya waktunya bisa dipakai untuk mengembangkan usaha,
tapi akhirnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan administrasi DJP. Kenapa? Karena AR-nya nggak paham sebenarnya data yang perlu dicari itu apa. Jadi sebelum meminta data ke wajib pajak atau melakukan observasi ke lapangan, teman-teman tentukan dulu fokus dari analisis teman-teman dari supply chain analysis yang sebelumnya dilakukan, baru melakukan observasi langsung di lapangan. Baru nanti bisa permintaan data ke Pemda atau departemen terkait. Permintaan data ke Pemda atau departemen terkait ini untuk apa ya, Bu? Contoh mudahnya misalnya di perusahaan yang teman-teman sedang uji, ada tenaga asing. Tenaga asing yang kerja di Indonesia kan pasti harus mengajukan KITAS ya, kartu izin tinggal terbatas. Nah, dari KITAS itu teman-teman bisa ketahui apakah yang bersangkutan sudah berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau belum. Kalau sudah lebih dari 183 hari, berarti bisa ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri. Ingat ya, aturan pasal 2 Undang-Undang PPH. Nah, kalau sudah bisa ditetapkan sebagai subjek pajak dalam negeri, berarti harus lapor pajak di Indonesia. Prinsip pemajakan yang ada di Indonesia adalah worldwide income. Semua jenis penghasilan harus dilaporkan di Indonesia. Mau penghasilan dari dalam Indonesia atau luar Indonesia. Jadi nanti pada saat visit ke lapangan atau pada saat minta data nih ke Pemda, setelah minta data ke Pemda ya teman-teman udah tahu kan, oke, ini ada data-data tenaga asing yang kerja di Indonesia lebih dari 183 hari. Wah, kita cek dulu nih, dia sudah NPWP apa belum? Ternyata dari data SPT-nya belum ber-NPWP. Teman-teman bisa visit tuh. Yang bersangkutan masih aktif nggak kerja di sini? Oke. Bekerjanya sudah dari kapan? Ketahui datanya. Jangan langsung minta untuk di NPWP kan. Kita ambil informasi sebanyak-banyaknya dulu. Oke, kira-kira yang bersangkutan masih punya keluarga di negara asalnya nggak? Oh, sudah tidak ada, semua keluarga sudah ada di sini. Oh gitu, lalu penghasilan aset-aset yang ada di negara asalnya bagaimana? Oh, aset-aset yang ada di negara asalnya tetap disewakan, ya tapi dilaporkan di SPT yang ada di negara asalnya. Let's say dia dari India, tetap dilaporkan di India. Nah, berarti kan dapat satu potensi tuh. Kenapa? Karena prinsip pemajakan di Indonesia pada saat seseorang sudah jadi subjek pajak dalam negeri, semua penghasilan harus dilaporkan di Indonesia, termasuk penghasilan dia yang ada dari luar Indonesia. Berarti ada potensi kan? Jadi pada saat teman-teman visit, potensi yang teman-teman coba pelajari itu ketika sudah ditargetkan, sudah disusun rencana pertanyaannya, itu akan memudahkan. Potensi yang bisa didapatkan bukan cuma potensi perpajakan atas wajib pajak yang teman-teman sedang visit, tapi juga karyawannya, distributornya, agennya, seperti itu. Dan data internal atau eksternal perusahaan itu bisa bermacam-macam. Bisa dari data PEB, PIB, data pembayaran tagihan pajak, data kepemilikan tanah bangunan, prospektus perusahaan, sampai dengan informasi umum di internet ataupun media massa. Bahkan dulu pernah ada penggalian potensi UMKM untuk ngecek omset UMKM, tapi basisnya adalah tagihan listrik. Jadi membandingkan antara peredaran usaha toko A dengan toko B, sama-sama toko roti nih, tapi basisnya adalah dengan listrik. Klaim dua-duanya omsetnya sama, tapi pemanfaatan listriknya jauh berbeda. Nah, kan berarti harus dicek. Buat apa dia pakai listrik banyak-banyak di tokonya. Jadi lantai 2 mereka tuh dipakai untuk baking dan sebagainya, untuk produksi roti. Buat apa pakai listrik banyak-banyak, tapi jika setorannya sama dengan toko sebelah yang pakai listrik nggak sebanyak itu. Bisa. Tapi itu tadi, itu sebagai indikasi. Lalu kenalilah related party transaction. Apakah pemegang saham merangkap sebagai direksi perusahaan? Jika iya, maka cek kewajaran gaji brutonya. Biasanya ada direksi perusahaan yang merangkap di beberapa perusahaan sekaligus. Wajar nggak kira-kira?
WP-nya akan bilang gini, ini wajar Bu, karena memang dia pegawai atau direksi dari kantor pusat. Setiap 3 bulan sekali dia akan kasih arahan ke anak-anak perusahaannya. Pertanyaannya adalah, kenapa nggak digaji sama kantor pusatnya aja? Kenapa pembebanan gajinya harus ke kantor-kantor cabang juga? Apa fungsi yang membedakan? Toh dia juga bekerja untuk kantor pusat. Misalnya, oh ternyata karena dia ingin mendapatkan manfaat dari lapisan tarif yang berbeda. Dia ingin stay di tarif di bawah 30% misalnya. Jadi supaya nggak kelihatan. Apakah supplier utama atau pembeli atau nasabah utama ada hubungan istimewa dengan direksi atau pemegang saham? Jika iya, harga jual harus mengacu pada harga pasar atau nilai pasar. Seperti yang saya bilang tadi, punya hubungan istimewa nggak masalah selama harga yang digunakan pada transaksi itu adalah harga wajar sesuai dengan nilai pasar. Dan apakah perusahaan memiliki pinjaman dari atau kepada pemegang saham? Jika iya, maka cek PP 94 dan perubahannya termasuk S165 PJ 312 1993. Teliti sumber dananya. Kalau terkait transaksi afiliasi, yang paling sering dicek adalah intragroup services. Contohnya gini, contoh yang pernah saya temui adalah dulu pernah ada balapan, sering ada balapan Ferrari, bukan MotoGP, apa sih, F1 ya, F1. Dan biasanya sponsor dari F1 itu adalah perusahaan-perusahaan rokok. Perusahaan rokok mensponsori balapan F1 yang ada di Singapura. Pembebanannya oleh perusahaan rokok cabang Indonesia. Jadi dibagi rata. Misalnya biaya sponsornya 300 juta US dollar, dia punya 30 cabang tersebar di seluruh dunia. 300 juta itu dibagi 30, masing-masing cabang kena 10 juta US dollar termasuk cabang di Indonesia. Ini namanya intragroup services. Pertanyaannya adalah, apakah wajar membebankan biaya tersebut ke cabang yang ada di Indonesia? Nah, menurut teman-teman, kalau di luar dari ketentuan perpajakan yang spesifik ya, saya mau dengar pendapat teman-teman. Menurut teman-teman, apakah perusahaan cabang di Indonesia boleh membebankan 10 juta US dollar atas biaya sponsorship F1 Racing yang ada di Singapura? Yuk, siapa yang mau jawab sebelum saya tunjuk? Sin mencoba menjawab, Bu. Monggo. Menurut saya, Bu, untuk di luar perpajakan secara komersial mungkin wajar, Bu, karena mungkin F1 mungkin disiarkan nggak hanya cuma di Singapura, tapi juga ada di Indonesia, Bu. Dan pasarnya mungkin di Indonesia cukup besar. Pasar dari F1 itu cukup besar, sehingga mungkin juga sebagai perikanan dari hal tersebut. Oke. Ya, make sense Mas Yusuf. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Oke, jadi benar kata Mas Yusuf, make sense kalau misalnya ada manfaat yang diperoleh oleh cabang yang ada di Indonesia. Karena walaupun dilakukan di Singapura, jika perusahaan Indonesia mendapatkan imbasnya dari publikasi tersebut, ya berarti ada manfaatnya. Tapi dengan demikian, perusahaan yang ada di Indonesia pada saat dilakukan pemeriksaan harus bisa membuktikan bahwa biaya tersebut terkait 3M yang ada di Indonesia. Nah, imbasnya apa sih dengan membebankan biaya tersebut terhadap keuntungan perusahaan? Dia harus bisa membuktikan. Jika perusahaan atau wajib pajak yang ada di Indonesia tidak bisa membuktikan hal tersebut, tidak ada keterkaitan antara biaya yang dikeluarkan dengan omset yang diperoleh, ataupun keuntungan yang diperoleh dari si perusahaan yang ada di Indonesia, si pemeriksa boleh mengkoreksi hal tersebut. Alasannya apa? Alasannya karena tidak terkait dengan 3M yang ada di Indonesia. Nah, inilah uniknya intragroup services. Jadi harus dicek eksistensinya beneran ada atau tidak kegiatan tersebut
Dan yang kedua, dicek keterkaitannya dengan penghasilan yang ada di Indonesia. Kalau misalnya tidak ada keterkaitan, kita bisa harusnya itu dibebankan oleh perusahaan yang ada di Singapura saja, atau yang mendapatkan publikasi paling besar juga perusahaan rokok yang ada di Singapura. Misalnya F1 Racing-nya juga tidak disiarkan di TV komersil yang ada di Indonesia, harus di TV berbayar misalnya. Nggak semua orang Indonesia bisa nonton itu, dan nggak semua orang Indonesia bisa lihat iklannya iklan rokok tersebut. Nah, pemeriksa bisa klaim seperti itu juga. Jadi harus dilihat keterkaitannya. Nah, ini tahapan di pre-analysis summary-nya. Pertama, kenali dulu dengan baik perusahaan yang sedang dianalisis, dari mulai inputnya, proses, sampai dengan output. Bagaimana komponen biaya HPP-nya, laba bruto 3 tahun berturut-turut, dan apa cost driver-nya. Lalu yang kedua, lakukan observasi lapangan, visit wajib, cari informasi via internet. Step 3, kenali pihak related party-nya, lalu nilai pos biaya jasa intangible antara related party. Sekali lagi, related party transaction bukan kesalahan selama berdasarkan prinsip arm's length atau kewajaran biaya. Jadi kalau nanti teman-teman ada soal kayak kemarin lagi, soal kemarin contohnya income smoothing misalnya ya, lalu dilihat, ditanyakan oleh si pembuat soal misalnya, kira-kira apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang pegawai DJP? Ya teman-teman jawab, pertama saya harus kenali dulu perusahaan tersebut. Saya cek dulu inputnya, supply chain-nya, komponen supply chain itu apa saja. Komponen biaya HPP-nya apa saja, tapi dengan mengulik informasi-informasi yang ada di soal. 3 indikator penting dalam pendeteksian kesalahan pembukuan wajib pajak. Indikator pertama adalah teman-teman lihat dulu rasio laba kotornya, gross profit margin. Indikator kedua, cek cost driver-nya, apa saja yang menjadi relevan cost. Lalu teman-teman analisis kreditnya sebagai indikator ketiga. Pada tahap analisis, teman-teman sudah bisa memulai menggunakan rasio laba kotor sebagai indikator vital gejala kesalahan. Bagaimana caranya? Kita lihat di fluktuasi gross profit ratio tahun 2006 sampai dengan 2008. Kan fluktuatif ya, dari 26% jadi 36%, tiba-tiba anjlok ke 10%. Secara umum, penurunan laba kotor ini bisa dibenarkan. Penurunan laba kotor yang benar-benar signifikan bisa dibenarkan jika kondisi ekonomi makro secara nasional itu memang sedang lesu. Dan bisa dilihat juga dengan perusahaan sejenis sebagai pembanding. Contoh sekarang lagi pandemi, ya wajar kalau misalnya perekonomian sedang lesu dan gross profit ratio jadi turun. Tapi jangan lalu percaya dengan argumentasi ekonomi sedang lesu. Teman-teman harus lihat perusahaan sejenisnya juga. Apakah perusahaan sejenis juga sedang mengalami kelesuan? Karena meskipun pandemi, banyak juga kan perusahaan-perusahaan yang tetap aktif dan memperoleh keuntungan yang signifikan. Jadi bandingkan antara laba kotor dengan sales-nya, itu cara paling mudah. Teman-teman lalu buat grafik, kira-kira kenaikan penurunan laba kotor, gross profit ratio-nya, secara umum, gross profit ratio di pembukuan yang wajar itu akan seperti yang bawah, yang tengah nih, garis lurus. Kenaikan atau penurunannya tidak terlalu fluktuatif. Tapi jika kenaikan atau penurunannya fluktuatif, ada kemungkinan pembukuannya direkayasa. Karena kalau pembukuan nggak bisa bohong kan, angka tidak mungkin bisa bohong, kecuali perusahaan tersebut melakukan reklasifikasi di akhir periode. Oke, kalau gitu saya masukkan ke biaya ini aja deh, supaya balance. Nah, imbasnya apa? Nanti di gross profit ratio-nya pasti akan terlihat. Ini contohnya, ada satu perusahaan yang dilakukan penggalian potensi, lalu diketahui berdasarkan
hasil analisis rasio laba kotor, ternyata ada penggelembungan biaya pembelian dengan faktur sederhana dan upah buruh. Jadi gross profit ratio analysis tadi digunakan untuk mengecek apakah ada indikasi penggelembungan biaya atau tidak. Ternyata setelah dicek pembukuan real dari si perusahaan tersebut, diketahui bahwa memang biaya pembeliannya diotak-atik. Bagaimana caranya? Dengan menerbitkan faktur sederhana, lalu membebankan upah buruh. Kenapa faktur sederhana? Karena kalau faktur sederhana kan berarti tidak ketahuan nih, siapa sih nama pembelinya. Lalu upah buruh. Karena upah buruh itu nominalnya kecil-kecil ya, biasanya di bawah PTKP. Karena di bawah PTKP tidak ada PPh pasal 21 yang terutang. Memecah atau mengalokasikan biaya ke upah buruh yang penghasilannya di bawah PTKP itu cenderung tidak beresiko. Karena biasanya kan kita juga males ya mau ngecek data, ada 1.000 buruh misalnya, 1.000 buruh masing-masing upahnya 2 juta. Mau ngecekin satu-satu kan susah juga. Nggak mungkin juga AR atau pemeriksa ngecek satu-satu ke buruh penerima penghasilan, apalagi kalau buruhnya setiap bulan ganti. Nah, jadi WP juga ada kemungkinan menggunakan metode tersebut untuk menghindari pengenaan pajak dengan membebankan biaya upah buruh. Karena nggak ada konsekuensinya, kecuali beda. Kalau biaya pegawai yang nilainya di atas 7 juta misalnya, ada PPh pasal 21 yang terutang, otomatis dia harus bayar PPh 21 kan atas biaya tersebut. Keuntungan yang diperoleh tidak terlalu maksimal. Jadi gimana caranya supaya saya tidak perlu bayar PPh output atas biaya yang saya keluarkan? Udah, saya alokasikan ke upah buruh. Nah, indikasi awalnya adalah gross profit ratio-nya kok turun jauh ya, dari 31%, lalu ke 20%, lalu ke 12%. Tapi perusahaannya tetap saja berdiri. Dan kalau dilihat dari sales-nya tidak terlalu jauh. Logikanya adalah harusnya kalau perusahaan gross profit ratio-nya udah turun jauh gini, pasti ada pengetatan biaya yang dilakukan kan. Lalu ada juga dampak ke penjualan yang dilakukan. Berdasarkan hasil konseling di perusahaan yang berbeda nih, perusahaan jasa konsultan manajemen, indikator awalnya sama, tadi gross profit ratio dari 72% turun ke 36%. Karena kan kalau usaha jasa itu tidak ada persediaan. Jadi kita nggak bisa ngecek pembelian barang atau persediaan awal akhir. Nah, ternyata modus yang digunakan oleh perusahaan jasa konsultan tadi adalah menggelembungkan biaya tenaga ahli dan biaya tidak langsung. Kenapa biaya tidak langsung? Karena DJP nggak mungkin melihat korelasinya dengan sales. Kalau biaya tersebut tidak inline, tidak sebanding dengan sales, nggak masalah karena memang biaya tidak langsung. Kenapa biaya tenaga ahli? Karena biaya tenaga ahli itu sifatnya kasual. Jadi jika hanya dibutuhkan di tahun ini, tahun depan nggak dibutuhkan juga nggak masalah. Jadi resiko di bagian pembukuan juga tidak terlalu besar untuk si perusahaan. Di step kedua, teman-teman juga bisa coba hitung rasio piutang usaha. Jadi lakukan ekualisasi penjualan dengan data pajakan atau dengan pengamatan lapangan. Kalau tadi kan kita pakai gross profit ratio. Bisa juga dengan menghitung rasio piutang usaha. Jika rasionya ini secara umum ya, jika rasio piutang usaha itu 0-25%, maka masih dianggap wajar. Kenapa? Karena berarti perusahaan hanya punya tagihan sekitar 0-25%. 75% piutang itu sudah dibayar. Kenapa penting untuk punya kas seperti yang sudah diketahui di tengah semester pertama? Kas itu juga penting untuk operasional perusahaan. Jika perusahaan tidak punya kas, tapi terus memberikan piutang, kan berarti ada indikator tertentu. Kenapa nih dia kasih piutang terus?
Nah, itu yang terjadi apabila teman-teman menemukan hasil bahwa rasio piutang usaha ternyata lebih dari 50%. Bisa merupakan indikasi kuat adanya rekayasa pembukuan yang melibatkan related party. Jadi teman-teman nanti minta daftar pembeli atau nasabah, lalu konfirmasi ke nasabah tersebut. Apakah benar Anda meminjam uang atau tidak melakukan pembayaran atas persediaan sampai lebih dari 1 tahun? Kalau perusahaan yang wajar, nggak mau dong dihutangin sama orang lain sampai lebih dari 1 tahun. Kecuali memang terms and condition-nya bilang begitu. Kan dia juga butuh dana operasional untuk menjalankan perusahaannya. Jadi tidak serta-merta langsung diterbitkan SKP atas rasio tersebut ya teman-teman, harus konfirmasi dulu. Tahap berikutnya masih di step kedua, yaitu dengan melakukan ekualisasi penghasilan. Jadi sumber data ekualisasi penghasilan, ekualisasi itu penyandingan, menyamakan. Itu biasanya SPT tahunan, PPh badan, bisa laporan keuangan, bisa data perbankan, bisa SPT masa PPN, bisa SPT masa PPh pasal 22, bisa juga SPT masa PPh pasal 23, dan beberapa SPT masa lain juga bisa dimanfaatkan. Tapi teman-teman ingat ya, metode ekualisasi ini hanya salah satu tools penggalian potensi dengan menyandingkan SPT atau data perpajakan yang ada. Biasanya metode ekualisasi ini biasa dilakukan dengan menyandingkan pertama, peredaran usaha yang ada di SPT tahunan, seperti yang ada di gambar nih di slide, dengan jumlah penyerahan BKP atau pemanfaatan JKP di SPT masa PPN. Jadi omset di SPT tahunan PPh badan disandingkan dengan penyerahan atau pemanfaatan di SPT masa PPN. Satu, itu yang biasa dibandingkan. Yang kedua, teman-teman juga bisa membandingkan antara biaya dalam SPT tahunan PPh dibandingkan dengan DPP di SPT masa PPh. Saya ulang sekali lagi ya, biaya dalam SPT tahunan PPh dibandingkan dengan DPP di SPT masa PPh. Atau yang ketiga, bisa dibandingkan antara penghasilan lain di SPT tahunan PPh dengan kredit pajak di SPT tahunan PPh. Sumbernya sama-sama SPT tahunan PPh untuk yang ketiga, tapi yang dibandingkan adalah antara penghasilan lain dengan kredit pajak. Secara umum tiga ini yang biasa dibandingkan. Nah, di soal ini salah satu cara buat ekualisasi peredaran usaha dengan penyerahan di SPT masa PPN. Intinya teman-teman membandingkan apakah peredaran usaha di SPT tahunan dan penyerahan di SPT masa PPN itu sudah equal, sudah wajar atau belum. Belum tentu selalu harus sama nilainya, bisa juga berbeda, bisa juga terdapat selisih. Nah, contohnya seperti ini ya. Di SPT masa PPN bulan Januari sampai dengan Desember 2020, pada saat teman-teman sudah selesai rekap SPT masa PPN, ketahuan bahwa jumlah penyerahan itu sebesar 11,2 miliar. Nah, tapi teman-teman harus sesuaikan dulu. Karena SPT masa PPN Januari sampai dengan Desember 2020 ini kan berarti ada masa sebelumnya yang dilaporkan di Januari tahun 2020, ada masa Desember 2020 yang dilaporkan di tahun setelahnya, di Januari 2021. Yang mau teman-teman cek adalah penyerahan. Penyerahannya kapan sih terjadinya? Bukan saat pelaporan. Jadi disesuaikan dulu. Kenapa harus disesuaikan? Sama halnya dengan konsep omset yang ada di laporan rugi laba atau omset yang ada di SPT SPT tahunan PPh badan. Konsepnya kan kapan biaya itu terjadi, kapan penghasilan itu diterima, yaitu di tahun 2020. Nah, SPT masa PPN juga harus menyesuaikan dengan itu pada saat mau diekualisasi. Jangan langsung ambil data SPT masa PPN Januari sampai Desember, tapi lihat kapan sih penyerahan dilakukan.
atau pemanfaatan jasa diberikan. Jadi, nanti akan disesuaikan. Untuk masa Desember 2020, yang dilaporkan di SPT masa PPN 2021, kan belum masuk nih dalam penyerahan yang di SPT masa PPN tahun 2020, karena baru dilaporin di 2021. Jadi kita tambahkan dulu. Lalu bagaimana dengan penyerahan yang terjadi di Desember 2019, di Desember tahun sebelumnya, tapi dilaporkan di masa Januari 2020, kita keluarkan dulu, kita kurangi. Jadi ketahuanlah DPP PPN di tahun 2020 seharusnya 11,8 miliar, lalu teman-teman sandingkan dengan data penjualan yang ada di laporan laba rugi laba tahun 2020 yang dilampirkan di SPT tahunan atau di 1771A1 17711 kan kelihatan tuh berapa omsetnya. Omsetnya diketahui 8,8 miliar. Idealnya harusnya sama dong. Kalau memang usahanya memang penyediaan barang, menghasilkan barang apa yang dikenakan PPN, harusnya barang itu juga di atas penghasilan yang dia terima dari penjualan tersebut dikenakan PPH kan, harusnya equal, nilainya sama. Ternyata ada perbedaan. DPP PPN bilang 11,8 M, tapi laporan laba rugi bilang 8,8 M. Ada selisih 2,9 miliar. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan, teman-teman cek dulu apa sih kira-kira penyebab selisih tersebut. Mengapa sih ada selisih? Apakah selisih 2,9 ini otomatis merupakan potensi PPH? Boleh nggak Bu, kalau saya kalikan 2,9 miliar ini, saya kalikan aja dengan tarif PPH Badan Pasal 17, 25%. Sekarang 22% ya. 22%, boleh nggak Bu? Nggak boleh, harus dicek dulu. Apakah selisih tersebut dibenarkan berdasarkan ketentuan perpajakan? Selisih yang dibenarkan itu seperti apa? Oke. Jadi teman-teman bandingkan antara omset dengan penyerahan BKP JKP. Omset atau peredaran usaha adanya di SPT tahunan PPH, penyerahan BKP JKP adanya di SPT masa PPN. Bandingkan selisihnya. Apakah selisihnya dibenarkan ataukah selisihnya merupakan potensi perpajakan? Ibu, mohon maaf Ya. untuk saya tadi ketinggalan tentang 3 hal tadi yang harus dibandingkan, Bu. Itu apa saja ya, Bu? Tadi saya ketinggalan, Bu. Mohon maaf. Ada nggak teman lain yang jawab? Yang udah nyatet? Yang bisa bantuin Mas Hari? Terkait equalisasi tadi ya, Bu? Ya, betul. 3 hal yang bisa izin menjawab ya, Bu? Ya, monggo. Yang pertama, bandingkan peredaran usaha di SPT PPH, SPT tahunan PPH dengan dengan penyerahan di SPT masa PPN. Yang pertama. Yang kedua, bandingkan biaya di SPT PPH dengan DPP di SPT masa potput, PPH potput. Dan yang ketiga, bandingkan antara kredit pajak dengan penghasilan lain-lain. Oke, penghasilan lain-lain adanya di mana? Di SPT. Ya, di SPT. Tahunan. Di SPT tahunan. Sip. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Malik. Oke. Kelihatan nggak teman-teman? Zoom saya error nih. Putus-putus nggak? Tidak, Bu. Nggak, oke ya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, ada selisih yang dibenarkan, ada juga yang merupakan potensi. Nah, selisih yang dibenarkan itu apa? Meskipun tidak terbatas pada 4 ini saja ya, kita harus cek Undang-Undang PPH dan juga Undang-Undang PPN.
Tapi secara umum biasanya selisih yang dibenarkan itu ada 4. Mungkin terjadi selisih, tapi selisih itu nggak masalah gitu. Tidak serta-merta menjadi potensi perpajakan. Yang pertama adalah mata uang asing. Penggunaan kurs tengah BI versus kurs KMK. Kalau teman-teman mencatat biaya dan penghasilan yang ada di SPT tahunan PPH Badan kan biasanya menggunakan kurs tengah BI pada saat biaya diakui. Sistemnya kan accrual basis. Sedangkan pencatatan PPN, pembuatan faktur pajak, biasanya menggunakan kurs KMK yang terbit secara mingguan. Jadi dalam hal si perusahaan tersebut bertransaksi dengan mata uang asing, mau nggak mau pasti ada perbedaan pengakuan. Omset pasti akan berbeda dengan dasar penyerahan. Kenapa? Karena dasar kurs yang digunakan berbeda. Lalu bagaimana Bu saya bisa tahu? Ya nanti pada saat terjadi selisih ada potensi, ya ada selisih antara omset dengan dasar penyerahan BKP JKP, teman-teman klarifikasi aja ke wajib pajak, minta tolong dijelaskan ini atas apa ya. Nanti kalau wajib pajak jelaskan, misalnya ini berdasarkan pemanfaatan kurs tengah BI dan kurs KMK. Minta aja rincian transaksi yang melibatkan kurs KMK-nya. Karena kalau kurs tengah BI kan udah pasti akhir tahun tuh, biaya semua dan penghasilan langsung dikonversi menggunakan satu kurs yang akhir tahun 31 Desember, nggak masalah. Tapi kalau untuk pemanfaatan kurs KMK, teman-teman harus tahu kan nilai transaksi dan tanggal transaksi untuk mencocokkan apakah perusahaan tersebut menggunakan kurs KMK yang benar. Nah, jadi kalau misalnya ada selisih, lalu WP-nya klaim, oh ini karena penggunaan mata uang asing yang berbeda, saya pakai kurs KMK waktu bikin faktur pajak. Oke, kalau gitu saya minta rincian transaksi yang memanfaatkan kurs KMK ya. Yang penting ada nilai transaksi dan tanggal transaksi. Jadi teman-teman cek satu persatu sesuai dengan kurs KMK mingguan di tanggal pembuatan faktur. Lalu yang kedua adalah penyerahan pusat dan cabang. Jadi kalau SPT masa PPN yang dilaporkan per lokasi, kecuali ada sentralisasi pelaporan ya, kalau misalnya tidak ada pemusatan laporan, maka SPT masa PPN yang dilaporkan di pusat itu belum mencerminkan keseluruhan penyerahan komersil seperti yang dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi belum consolidated. Akan sangat mungkin berbeda. Lalu apa yang bisa dilakukan Bu supaya sebanding pada saat saya melakukan ekualisasi? Teman-teman minta data penyerahan pusat cabangnya dulu. Nanti penyerahan pusat dan pusat ke cabang, antar cabang atau cabang ke pusat itu teman-teman sesuaikan. Point of view-nya adalah lihat sesuai dengan biaya dan penghasilan yang diakui berdasarkan SPT tahunan PPH Badan. Lalu yang ketiga adalah biasanya terkait penghasilan diterima di muka. Kalau kalau sebelumnya kan di tengah semester pertama kita belajar tentang prepaid expense ya. Waktu itu saya ambil contoh Mbak Vinky sama Mbak Ayu sewa bangunan untuk 4 tahun ke depan. Nah, kalau ini bukan prepaid expense. Biasanya selisih terjadi karena adanya prepaid income. Kalau prepaid income atau uang muka, nah biasanya uang muka ini kan objek dari bukan objek dari PPN ya, tapi tercakup dalam penyerahan BKP atau JKP. Jadi ada tuh kan faktur pajak atas uang muka. Nah, jadi pada saat pada saat perusahaan menghitung uang muka, itu juga sudah termasuk menghitung penyerahan BKP atau JKP, sudah termasuk uang muka. Padahal di sisi lain, berdasarkan PPH, penghasilan yang diterima di muka atau prepaid income ini masih merupakan kewajiban. Kalau berdasarkan PSAK itu masih merupakan kewajiban karena belum earned. Realize and earn kan prinsipnya. Prepaid income dianggap belum earned sehingga tidak diklasifikasikan sebagai penghasilan. Dasarnya accrual basis. Nah, adanya perbedaan pengakuan uang muka yang diakui secara PPN tapi tidak diakui secara PPH ini pasti akan menimbulkan perbedaan. Dan ini wajar dan dibenarkan. Meskipun sebenarnya prinsipnya kalau menurut saya pribadi ya agak nggak konsisten dengan PPH pasal 23.
kalau ada, let's say, misalnya Mbak Amira gitu ya, punya perusahaan. Mbak Amira punya perusahaan, kasih jasa instalasi AC ke perusahaannya Mbak Gracia. Tapi jasa instalasinya nanti baru dikasih tahun depan. Cuma karena Mbak Gracia baik, kata Mbak Gracia, udah deh saya bayar uang muka dulu, karena kan perusahaan kamu laris, nanti kamu nggak jadi lagi kasih jasa ke saya. Buat booking dulu deh, saya kasih uang muka. Uang muka yang diterima oleh Mbak Amira ini belum dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan. Tapi di sisi lain, berdasarkan ketentuan PPh pasal 23, PPh pasal 23 terutang pada saat disediakan untuk dibayar atau dibayar. Jadi PPh pasal 23-nya udah terutang nih atas uang muka. Cuma sama Mbak Amira belum bisa diakui sebagai penghasilan. Tapi menurut saya sih ini kurang konsisten ya perlakuannya, tapi memang itu ketentuan yang berlaku. Jadi pasti ada perbedaan antara pengakuan prepaid income berdasarkan ketentuan PPh yang belum bisa diakui sebagai penghasilan dengan ketentuan PPN. Dan yang terakhir adalah konsinyasi. Tapi ini sebelum November 2020 ya. Setelah November 2020 kemungkinan perbedaan atau kemungkinan selisih karena adanya konsinyasi itu kemungkinan besar tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Saya belum pernah dengar suaranya Mbak Tika. Mbak Rohmatika. Mbak Rohmatika, menurut Mbak Tika, kira-kira kenapa selisih akibat penyerahan konsinyasi setelah November 2020 itu kemungkinan besar tidak mungkin terjadi lagi pada saat kita melakukan ekualisasi antara SPT tahunan PPh badan dan SPT masa PPN. Ada apa di November 2020? Sepertinya pengaruh dari UU Cipta Kerja itu yang mengubah UU PPh sama PPN. Ya, benar. Jadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPN. Jadi, penyerahan PPN dari konsinyor ke konsinyi itu tidak lagi terutang PPN. Jadi kalau dulu, kalau misalnya teman-teman pahami tentang transaksi konsinyasi, kan ada konsinyor, pihak yang menitipkan barang, ada konsinyi, ada pihak yang dititipin barang, ada end customer, customer akhir. Ya kan? Kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang PPN bilang, kalau penyerahan dari konsinyor, orang yang menitipkan barang dengan orang yang dititipin barang, ini sudah terutang PPN dan wajib diterbitkan faktur pajak. Tapi pasca Undang-Undang Cipta Kerja setelah November 2020, ini sudah tidak terutang PPN lagi. Saat terutang PPN adalah pada saat barang sudah diterima oleh si end customer atau pembeli akhir. Itu ya. Karena klaimnya adalah nggak adil dong Bu, saya kan cuma dititipin barang, barangnya belum tentu laku. Nanti kalau barangnya nggak laku juga saya balikin lagi kan ke konsinyornya. Buat apa saya diterbitin faktur pajak, suruh bayar PPN, nanti juga saya kembalikan lagi, saya retur, gitu. Jadi dihapuskan. Jadi kalau dulu, sebelum November 2021, kemungkinan selisih terjadi karena adanya konsinyasi. Jadi berdasarkan Undang-Undang PPN, pada saat barang diserahkan dari konsinyor ke konsinyi, sudah terutang PPN, sudah harus menerbitkan faktur pajak, sehingga sudah mempengaruhi nilai DPP. Tapi berdasarkan PPh, karena belum ada penghasilan, belum diakui. Jadi nanti mungkin aja ada perbedaan antara omset dengan DPP, penyerahan BKP, JKP. Ini selisih yang tadi, masih soal yang sama. Selisih 2,9 M ini harus diklarifikasi oleh perusahaan. Dari mana sih sebenarnya angka tersebut berasal?
Jika sudah masuk tahap pemeriksaan dan perusahaan tidak dapat menjelaskan selisih tersebut dengan didukung oleh bukti yang valid, maka perusahaan harus bertanggung jawab atas selisih tersebut, baru bisa kita anggap potensi. Namun memungkinkan bahwa temuan hasil pemeriksaan menunjukkan selisih tersebut adalah uang muka, penjualan antar cabang, beda selisih kurs, dan penghasilan lain. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau selisihnya karena alasan-alasan ini berarti dibenarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Intinya tidak ada potensi perpajakan. Ekualisasi antara SPT tahunan PPH dengan PPN tidak hanya atas omset dibandingkan dengan DPP penyerahan, tapi bisa juga membandingkan pembelian di laporan laba rugi dengan DPP PPN masukan. Apakah ada selisih atau tidak? Pertanyaannya adalah, perlukah diminta penjelasan kepada wajib pajak? Ya, minta saja penjelasannya atas apa. Nanti dari penjelasan wajib pajak kita cek lebih lanjut. Kira-kira perbedaan ini karena apa ya? Apakah karena selisih kurs? Apakah karena penyerahan antar cabang? Bisa. Yang selanjutnya adalah dalam tahap kedua, kita melakukan pengamatan lapangan. Terutama nanti teman-teman yang dapat WP UMKM. Nah, itu kan tarifnya PPh final ya. Dan mereka biasanya melakukan pembukuan, iya kalau melakukan pembukuan, biasanya pencatatan aja kan, kalau teman-teman ke toko-toko yang ada di pasar-pasar itu, ya catat biasa aja. Makanya kalau Pemda setempat, kalau dulu tuh waktu saya masih tugas di Bandar Lampung, jadi Pemda Lampung itu menempatkan Satpol PP di setiap baris toko. Setiap pembeli yang keluar dari toko itu kan dapat kwitansi atau invoice, itu diminta sama Satpol PP. Nanti invoice itu dihitung untuk menghitung setoran retribusi daerahnya. Sampai sebegitunya, karena memang susah untuk mengetahui potensi perpajakan UKM. Karena mereka tidak melakukan pembukuan atau pencatatan yang bisa kita cek hasilnya atau kita klarifikasi. Itu. Jadi paling efektif untuk perusahaan yang tidak atau bukan PKP, terutama yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu adalah melakukan pengamatan di lokasi usaha. Bisa juga kalau misalnya teman-teman sedang galpot penjual-penjual yang jualan barang di platform digital, itu teman-teman cari harga jualnya via internet atau cari key person. Harga jual ini bisa dikalikan dengan banyaknya pembeli atau pengguna jasa tamu atau pengunjung rata-rata dalam sehari atau seminggu. Jadi ambil harga jual rata-rata lalu dikalikan langsung dengan rata-rata jumlah pengunjung. Jangan lupa perhatikan peak season sama low seasonnya. Data ini tidak serta-merta digunakan untuk menerbitkan SKP ya teman-teman, biasanya diklarifikasi dulu berdasarkan data ini seharusnya setoran PPh final saudara adalah sekian, tapi setoran PPh final saudara masih jauh di bawah rata-rata. Kalau ternyata si wajib pajak tersebut tidak bisa memberikan tanggapan yang reasonable, wajar dan didukung oleh bukti yang valid, teman-teman bisa usulkan untuk pemeriksaan. Kalau untuk pemeriksaan kan bisa macam-macam. Dia bisa sampai mengecek pembukuan, minta dokumen, bisa minta buka rekening perbankan juga, karena pada akhirnya kan pasti kalau perusahaan memegang uang atau wajib pajak itu pegang uang dan uang tersebut tidak dilaporkan ke wajib pajak, ya ke DJP, dapat penghasilan yang tidak dilaporkan ke DJP, pasti akan ketahuan, ada muaranya. Kalau sekarang kan muaranya biasanya laporan perbankan. Cara ini memang cukup efektif untuk menilai besarnya omset, tapi perlu data atau informasi pendukung lainnya untuk menguatkan temuan dari pengamatan lapangan dan wawancara key person. Bisa juga pengujian rasio hutang dagang dengan pembelian barang dagangan, dicek sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi kan piutang, kalau ini hutang dagang, kira-kira wajar atau tidak? Ini contoh lanjutan dari pengujian step 3, ekualisasi pembelian dengan PPN masukan.
Cara menginterpretasikannya adalah seperti ini. Kalau seandainya pembelian 2 miliar berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan SPT tahunan, tapi berdasarkan DPP pembelian di SPT masa PPN 1,4 miliar misalnya. Berarti kan ada PPN masukan sebesar 140 juta selama setahun. Nah, sisanya ada pembelian yang belum dilaporkan PPN-nya. Dari 2 miliar ini ada selisih kan, berarti selisihnya adalah 600 juta. Pertanyaannya adalah apakah 600 juta ini sudah dipotong, dilaporkan PPN, dilaporkan pajak masukannya? Jika misalnya belum, berarti atas nilai 600 juta ini tidak berhak dikreditkan sebagai pembelian, nggak bisa dibebankan. Idealnya omsetnya pembeliannya hanya 1,4 miliar saja. Imbasnya apa dengan melaporkan pembelian lebih tinggi sebesar 600 juta? Imbasnya adalah pajak berutangnya akan lebih rendah. Kalau seandainya pemeriksa yakin bahwa sebenarnya pembelian yang bisa diakui adalah sebesar pembelian berdasarkan SPT masa PPN, berarti pemeriksa bisa mengoreksi pembelian di SPT tahunan PPH badan dari 2 miliar dikoreksi menjadi 1,4 miliar, sehingga ada potensi PPH terutang 22% dikalikan dengan 600 juta, misalnya gitu. Di sisi lain, jika pembelian berdasarkan SPT masa PPN ternyata lebih tinggi 2,5 miliar, berarti sales di rugi laba adalah, jika ada PPN masukan sebesar 450 juta selama setahun, dengan bertambahnya pembelian, mau nggak mau berarti kan salesnya naik. Jadi ini di gross up. Data pembelian, jika PPN-nya ternyata datanya lebih tinggi dibandingkan dengan data SPT tahunan, teman-teman gunakan data ini untuk meng-gross up pembelian yang ada di SPT tahunan. Karena berarti kan dengan bertambahnya pembelian sebesar 4,5 miliar, bukan berarti di sini pembeliannya otomatis 4,5 miliar. Bukan berarti karena di SPT masa PPN-nya pembelian 4,8 miliar, lalu pembelian di SPT tahunan 4,8 miliar, lalu sudah, berarti PPH-nya berkurang. Enggak gitu. Kalau pembeliannya naik berdasarkan SPT masa PPN, berarti kan sales-nya juga naik dong, penjualannya juga naik. Jadi penjualannya kita gross up, sesuai dengan rasio sales di rugi laba. Misalnya sales-nya pada saat pembelian dilaporkan 2 miliar, salesnya atau penjualannya adalah 2,4 miliar, maka rasio penjualan terhadap pembelian kan 120%. 2,4 dibagi 2 miliar, 120%. Jika pembeliannya 4,5 miliar, kita gross up salesnya 120% dikali 4,5 miliar, maka omset yang seharusnya dilaporkan adalah 5,4 miliar. Kenapa Bu? Kenapa bukan PPN-nya aja yang kita kenakan 10% langsung selisihnya, 4,5 miliar dikurangin 2 miliar, jadi 2,5 miliar dikali 10%, kan udah ketahuan. Bisa ada yang seperti itu juga, tapi biasanya, tapi kan sekarang laporan PPN itu sudah online ya. Jadi faktur pajak PK sama PM itu sudah kelihatan online. Kalau kita mau mengenakan 10% langsung atas selisih 2,5 miliar, harus ketahuan dong, siapa sih pengguna barang atau jasanya, harus ada faktur pajak yang diterbitkan kan. Nah, itu cenderung kurang konsisten dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang PPN. Jadi biasanya yang dilakukan jika pembelian di SPT masa PPN lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian confirm SPT tahunan PPH dan laporan keuangan WP, biasanya di gross up tuh untuk ngitung berapa sih penjualan yang seharusnya dilaporkan di SPT tahunan PPH. Bagaimana jika ada pembelian tanpa PPN masukan? Nah, teman-teman bisa terbitkan SP2DK, bisa telepon ke supplier seolah-olah sebagai pembeli untuk tahu sebenarnya harga barangnya berapa, kalau beli dengan kuantitas yang sama dengan kuantitas wajib pajak yang diperiksa, kira-kira ada diskon atau tidak.
Bisa kunjungan atau visit ke supplier jika memungkinkan, bisa terapkan PPN tanggung renteng. Saya belum menyarankan nomor 4 ya. Nanti dulu aja. Nomor 5, mengirimkan data PPN tanpa PPN masukan ke KPP lawan transaksi atau konfirmasi. Nah, ini indikasi jika ada penggelembungan biaya dan penggelembungan biaya gaji karyawan. Jadi perusahaan menambahkan biaya gaji karyawan padahal faktanya nggak ada orangnya. Dengan biaya gaji yang lebih besar, wajib pajak hanya membayar PPh pasal 21 yang tarifnya 5%, sedangkan penambahan biaya gaji yang dapat mengurangi PPh terutang atas laba sebelum pajak itu bisa kena tarif PPh sesuai dengan tarif PPh badan. Jadi ada selisihnya. Jadi jangan dikira bahwa ketika perusahaan sudah membayar PPh potput atas biayanya, lalu otomatis biaya tersebut bisa dibebankan. Jangan salah. Mereka sengaja pakai tarif yang lebih rendah untuk menjustifikasi biayanya, sehingga mereka tidak perlu bayar tarif PPh badan sebesar 22%. Karena hitungannya kalau membebankan biaya gaji karyawan, misalnya karena lapisan tarif yang terendah kan hanya 5%. Dibandingkan dengan biaya tersebut tidak dapat dibebankan, mereka akan kena tarif 22% atas penghasilan tersebut. Ada selisih 17%. Jadi lebih menguntungkan untuk wajib pajak membuat bukti potong fiktif atau bukti potongnya beneran dibuat, tapi sebenarnya orangnya nggak ada. Dan PPh pasal 21-nya tetap disetor. Potputnya disetor ke kas negara, tapi atas biaya yang sebenarnya nggak eksis, tidak ada. Kalau dulu saya malahan jadi para eksportir kopi itu sengaja membebankan biaya PPh potput 22 kepada pedagang pengumpul karena kecil kan nilainya cuma 1,5%. Dibuat seolah-olah pembeliannya banyak atau nilainya lebih tinggi dari seharusnya, sehingga nanti pada saat membebankan biaya pembelian itu besar. Padahal sebenarnya biaya yang dibayarkan ke pedagang pengumpul atas pembelian biji kopi yang mereka beli itu sebenarnya nggak segitu, tapi nilainya dinaikin, akhirnya cuma kena tarif PPh 1,5%, padahal seharusnya atas penghasilan tersebut merupakan objek PPh dengan tarif 25%. Indikasi WP melakukan penghindaran pajak antara lain tren penambahan karyawan tetap atau tidak tetap tiap tahun selama 4 tahun tidak sama dengan tren penambahan penjualannya. Karyawannya naik terus, bertambah dalam hal kuantitas, bukan dalam hal penambahan nilai gaji. Tapi dibandingkan dengan penjualan, trennya nggak sebanding. Adanya penambahan atau pengurangan karyawan tetap atau karyawan tidak tetap yang terlalu sering terjadi dalam 4 tahun berturut-turut. Bisa juga tenaga kerja asing dikenakan tarif sebagai SPDN, padahal tidak semua penghasilan SPDN tersebut dilaporkan di SPT tahunan PPh-OP. Lalu apa solusinya? Teman-teman bisa melakukan kunjungan atau visit ke lokasi di mana usaha berada dan sebisa mungkin diambil foto di ruangan kerjanya agar karyawan dan aset tetapnya terlihat jelas. Tapi kalau teman-teman visit ke WP ini ya harus juga dijaga emosinya. Jadi niatnya adalah pada saat visit ke WP bukan mencari kesalahan WP dan menunjukkan kesalahan tersebut wajib pajak, enggak, tapi untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan target yang sudah teman-teman tentukan. Yang kedua, melakukan wawancara dengan key person seperti satpam, bagian produksi, penjualan, kompetitor perusahaan bila memungkinkan. Berdasarkan pengalaman saya, wawancara dengan pihak gudang itu lebih efektif dibandingkan dengan wawancara dengan pihak akuntansi. Karena kalau accounting kan datanya sudah manufacture ya, sudah dipoles. Tapi kalau saya wawancara dengan pihak gudang, warehouse, dengan pihak transport, itu biasanya saya dapat data yang lebih banyak. Yang ketiga, minta fotokopi KTP dan KK setiap karyawan tetap atau tidak tetap untuk tahun terakhir saja, lalu bandingkan hasilnya. Kalau menyulitkan, minta aja kartu gudangnya. Biasanya kan kartu gudang tuh ada kartu absen, mereka clock in, clock out.
ada kalau di pabrik kelihatan, minta aja salinan itu. Nanti ketahuan kan namanya siapa, berapa orangnya. Nggak mungkin juga karena pihak accounting-nya bikin karyawan fiktif, jadi mereka tiap hari ngabsenin pegawai yang tidak ada. Biasanya nggak sampai segitunya. Ibu, izin motong, saya mau tanya boleh? Halo? Ya, silakan. Oh, tadi yang bagian step 3 itu yang bagian gross up itu saya masih bingung, Bu. Tadi ada kayak 2 baris ya, yang 2 miliar sama 2 miliar itu tadi. Nah, itu maksudnya tahun pertama, tahun kedua atau gimana, Bu? Terus yang 120% itu kan perbandingan dari sales dibanding dengan pembelian. Nah, itu angkanya itu di tahun yang bersangkutan apa di tahun sebelumnya? Itu tahun yang sama. Jadi misal tahun yang sama. Jadi sebelah kiri itu adalah data pembelian berdasarkan SPT tahunan. Sebelah kanan data pembelian berdasarkan data SPT masa PPN. Ternyata ada selisih tuh. Misalnya di kondisi pertama ternyata data pembelian lebih tinggi, data pembelian SPT tahunan lebih tinggi dibandingkan dengan data pembelian SPT masa PPN. Di SPT tahunan 2 miliar, di SPT PPN 1,4 miliar, gitu ya. Nah, berarti kan ada selisih 600 juta. Kalau kondisinya data SPT tahunan, data pembelian di SPT tahunan itu lebih tinggi dibandingkan dengan SPT masa PPN, berarti teman-teman kalau misalnya bikin surat konfirmasi sambil menunjukkan bahwa ada selisih biaya yang seharusnya tidak dibebankan sebesar 600 juta. Ya kan? Kalau pembelian yang ngikutin SPT masa PPN 1,4 miliar, berarti seharusnya pembelian yang bisa dikurangkan 1,4 miliar dong. Ada potensi 600 juta sebagai penghasilan kan? Karena kan fungsi posisi pembelian itu sebagai biaya kan? Oke, 600 juta ini kalau misalnya tidak ada bukti yang valid, bisa dong berarti langsung dikalikan tarif PPh badan. Tuh, misalnya wajib pajak tidak memberikan bukti yang valid atau tidak menanggapi sama sekali. Pada saat mengusulkan ke pemeriksaan, teman-teman bisa hitung berapa sih potensi perpajakannya. Oke, potensi perpajakannya adalah PPh badan sebesar tarif PPh dikalikan dengan 600 juta. Tuh. Tapi ada juga kondisi di row yang kedua, baris yang kedua, di mana ternyata omset pembelian berdasarkan SPT tahunan lebih rendah dibandingkan dengan SPT masa PPN. Kalau pakai analogi yang sama, harusnya selisih tadi langsung aja dong dikenain PPN 10%. Kan yang ketinggian yang dianggap belum dikenakan potensi pajaknya dengan benar tuh PPN. Gitu ya, harusnya kan gitu. Ya, tapi melakukan penyesuaian potensi PPN itu cenderung lebih sulit dibandingkan dengan melakukan penyesuaian penghasilan, ekualisasi penghasilan yang ada di SPT tahunan PPh. Kenapa? Karena pelaporan PPN kan sudah online, sudah PKPM. Kemungkinan data yang lebih valid adalah data yang ada di SPT masa PPN. Ya kan? Karena itu sudah dikonfirmasi secara online, ketahuan siapa yang nerbitin PK, siapa yang ngereditin PM, itu ketahuan ranahnya. Karena data SPT masa PPN dianggap lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan data pelaporan omset atau pembelian yang ada di SPT tahunan, karena kan kalau data pelaporan omset sama pembelian SPT tahunan, sesuka-sukanya si WP tersebut kan, mau ngelaporin berapa, reklasifikasi biayanya berapa. Sedangkan kalau PPN, sudah data perpajakan yang kita punya, cenderung lebih bisa dipercaya. Jadi apa yang dilakukan? Kita gross up data penjualan yang ada di SPT tahunan PPh. Karena dianggap data PPN lebih bisa dipercaya. Kalau data pembelian PPN 4,5 miliar, berarti
data pembelian yang ada di SPT tahunan, kita sesuaikan juga ya, 4,5 miliar. Tapi nggak sampai di situ, Mas Toro. Kita harus sesuaikan juga penjualannya. Logikanya, kalau orang beli persediaan, nilainya meningkat 2 kali lipat, berarti penjualannya harusnya naik 2 kali lipat juga kan? Nah, itu yang dinamakan dengan gross up. Jadi, kalau berdasarkan sebelum dilakukan ekualisasi, diketahui bahwa penjualannya 2,4 miliar, pembeliannya 2 miliar, kan berarti penjualan itu adalah 120% dari pembelian ya. Ya. Jadi, untuk menghitung dasar penjualan pada saat kita tahu pembelian yang sebenarnya, kita kalikan lagi persentase penjualan sesuai dengan yang dulu. Misalnya WP-nya protes, kenapa kok langsung dikalikan dengan 120% lah? Saya kan pakai dasar rasio penjualan dibandingkan dengan pembelian yang Bapak atau Ibu laporkan sebelumnya. Bapak dan Ibu kan laporkan bahwa penjualan dulu 120% dikali pembelian. Oke? Ternyata nilai pembelian yang Ibu laporkan di SPT tahunan belum sesuai. Saya sesuaikan ya dengan SPT masa PPN, tapi imbasnya adalah penjualannya juga harus disesuaikan, Bu, harus di gross up. 120% dikalikan dengan 4,5 miliar, yaitu 5,4 miliar. Jadi hitung lagi penghasilan kena pajak di SPT tahunan PPH Badan berdasarkan data yang baru, yaitu penjualannya 5,4 miliar dan pembeliannya 4,5 miliar. Oke, jelas ya? Ya. Terima kasih, Bu. Yuk. Nah, ini analisis selisih ya. Jadi nanti gaji dan upah sama, teman-teman bandingkan dengan persentase sales kenaikan atau penurunan. Jika dia merupakan cost driver, variabel langsung yang berpengaruh kepada penjualan harusnya grafiknya kurang lebih sama, kecuali dia merupakan karyawan tetap, baru biaya gaji karyawan tetapnya satu garis lurus, sekarang merupakan fixed cost. Nah, selain itu teman-teman juga bisa lihat analisis selisih atas laporan keuangan. Ini kurang lebih sama ya, cuma lebih mengarah kepada perpajakan. Nanti teman-teman bisa cek satu persatu bagian piutang dagang, piutang karyawan, sampai dengan aktiva lainnya. Dicek dampak perpajakannya. Nanti kita bahas kalau teman-teman sudah ketemu contoh soal yang terkait hal ini, indikatornya apa, dampaknya apa. Teman-teman juga bisa melakukan analisis kondisi keuangan, posisi laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. Kalau dia hutang usaha atau dagang, lihat analisis rasio hutang dagang terhadap pembelian. Kalau ada hutang dari pemegang saham, lihat ketentuan dalam PP 94 dan juga S165. Kalau hutang jangka pendek atau jangka panjang, dicek apakah laba kasnya cukup untuk bayar hutang pajak. Kalau ada penambahan atau pengurangan modal yang signifikan selama 3 tahun terakhir, teman-teman minta RUPS-nya untuk tahu. Kalau ada laba ditahan, dicek ada pembagian dividen atau tidak. Jadi jangan sungkan untuk minta data ke wajib pajak selama itu targeted. Memang teman-teman sudah pelajari dulu ada kemungkinan potensi baru. Jadi jangan dibalik. Jangan minta data untuk cari potensi, tapi cari potensinya dulu, indikasi potensinya, minta data, baru nanti wawancara dengan wajib pajak. Sebagai tambahan, teman-teman bisa melakukan prosedur analisis, kurang lebih sama dengan yang kita pelajari di tengah semester pertama, dengan cara mencari hubungan-hubungan yang paling realistis dan paling dekat dengan sumber yang berbeda, baik data keuangan maupun non-keuangan. Misalnya, rasio pembayaran gaji dengan rasio jumlah karyawan selama 3 tahun berturut-turut. Bisa juga rasio unit aktiva tetap per jenis barang dengan penyusutan masing-masing selama 3 tahun berturut-turut. Kemarin ada juga nih yang di soal income smoothing. Rasio unit penjualan per jenis barang dengan total penjualannya selama 3 tahun berturut-turut. Bisa dimanfaatkan sebagai analisis tambahan
nanti setelah teman-teman melakukan ekualisasi tapi ya. Cakupan analytical procedure itu bisa atas data keuangan, bisa juga data non-keuangan. Ini yang saya tadi bilang nih, jumlah watt atau voltase, bahkan sampai dengan pemanfaatan listrik juga bisa kita gunakan untuk mengecek aktivitas kegiatan usaha. Bisa juga teman-teman melakukan analisis kelayakan kredit perbankan. Kalau berdasarkan cash flow analysis yang teman-teman lakukan, itu nggak mungkin nih kayaknya kalau yang bersangkutan dikasih pinjaman segitu besarnya sama bank. Logikanya kan bank akan kasih pinjaman jika operating cash flow perusahaan stabil. Atau perusahaan memiliki aset tetap. Kalau perusahaan punya aset tetap yang banyak tapi dijaminkan ke lebih dari satu kreditur, itu kan nggak wajar. Nah, teman-teman bisa cek analisis perjanjian hutang piutang antara wajib pajak dengan pihak pemberi kredit. Wajar atau enggak? Jangan-jangan tingkat suku bunganya nggak wajar, dicek. Jangan-jangan sebenarnya itu biaya. Jadi selama ini setoran pembayaran hutang itu sebenarnya biaya lain yang sebenarnya dibebankan. Hutangnya nggak eksis sebenarnya, cuma karena pengen ada setoran uang aja antar kedua pihak yang berafiliasi, makanya dianggap ada perjanjian utang piutang. Bagaimana cara menganalisis payment power? Dengan menggunakan rasio-rasio antara lain interest coverage ratio, current ratio, total debt to equity, operating cash flow to total debt ratio, operating cash flow to hutang lancar ratio. Kalau ini berdasarkan buku analisis laporan keuangan dari Dr. Mamduh dan juga Profesor Abdul Hakim. Ini secara umum ya, nggak ada ketentuan yang secara jelas, ketentuan perpajakan yang secara rigid mengatur hal ini, tapi ini merupakan indikasi sebelum melakukan klarifikasi ke wajib pajak. Oke. Dalam menghitung operating cash flow, teman-teman bisa nanti cek laba setelah pajaknya berapa, ditambahkan penyusutan, dikurangi kenaikan aktiva lancar, ditambahkan kenaikan hutang lancar, nanti ketahuan operating cash flow-nya. Lalu lihat operating cash flow selama 3 tahun berturut-turut. Kalau operating cash flow-nya terus-terusan plus, berarti nggak ada masalah. Tapi sebaliknya, jika minus terus, seperti yang ada di contoh, nah, teman-teman harus cek juga, harus sandingkan dengan kenaikan omsetnya, dan kenaikan total aset. Kalau operating cash flow-nya minus, tapi omsetnya terus-terusan naik, berarti kan perusahaan mengabaikan kondisi kas perusahaan dengan terus-terusan menjual barang. Apa ada perusahaan yang terus-terusan beroperasi, tapi padahal rugi, nggak dapat apa-apa, dia nggak pegang uang apa-apa sebagai arus kas operasional dia, nggak mungkin kan? Apa ada perusahaan yang terus-terusan beli aset atau menambahkan aset yang dimilikinya, padahal sebenarnya dia nggak punya duit, kan nggak mungkin juga ya, kecuali ada perusahaan yang sosialita ya, kayaknya enggak deh. Maka harus dicek pembukuan wajib pajak ini jujur atau tidak. Logika dasarnya adalah kenapa perusahaan yang sakit harus tetap diberikan pinjaman oleh bank. Kemungkinannya cuma 2. Karena wajib pajak membuat pembukuan ganda supaya seolah-olah terlihat baik, atau karena memang banknya dapat analisis yang salah. Meskipun itu hutang bank, bukan hutang pihak afiliasi, teman-teman juga harus tetap cek. Mungkin saja sebenarnya hutang bank itu tidak lazim karena perusahaan tersebut memberikan data laporan yang tidak wajar ke bank tersebut. Tapi itu di luar konteks tugas dan fungsi DJP ya. Teman-teman fokusnya hanya ke apakah pembebanan biaya tersebut wajar atau tidak. Kesimpulannya adalah ALK ini ditujukan untuk mencari red flags, titik-titik kritis dari laporan keuangan suatu perusahaan dan tidak secara otomatis menjadi temuan potensi, tapi lebih kepada indikasi bahwa telah terjadi misstatement atau kesalahan di dalam laporan keuangan.
Sehingga pada saat menemukan red flags, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah konfirmasi ke wajib pajak dan konfirmasi ke pihak eksternal atau data pembanding lainnya. Tugas AR atau analis pajak adalah menindaklanjuti kecurigaan atau indikasi tersebut dengan konseling kepada wajib pajak. Dan apabila WP tidak setuju, padahal data-datanya sudah valid, usulkan pemeriksaan. Diharapkan ketika ada di konseling atau pada saat pemeriksaan, penyebab red flags tadi akan diketahui. Kalau tidak diketahui, kemungkinannya memang wajib pajak sudah terbiasa menyembunyikan red flags tersebut. Atau kemungkinan kedua adalah AR atau pemeriksa tidak mampu menemukan data selain yang tercantum dalam laporan keuangan yang disampaikan. Oleh karena itu, DJP perlu memanfaatkan akses rekening bank wajib pajak, data Automatic Exchange of Information, data CBCR, data amnesti pajak untuk mendeteksi rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Oke, ini masih ada PPN. Nanti untuk PPN kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Dari sini ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke ini breakout room? Nggak ada ya? Oke.